Halo teman-teman, welcome to Sang Master Use Channel. Kali ini kita akan membahas tentang cara tercepat dan termudah membuat kalimat tanya dalam bahasa Inggris. Sekedar mengingatkan teman-teman semuanya, kita sudah pelajari tentang kalimat positif di video sebelumnya. Misalnya 2 kalimat positif yang sudah pelajari pada video sebelumnya. Pertama, kalimat positif yang berisi kata sifat. Jadi kalimat positif yang berisi kata sifat atau adjective. Yang kedua, kalimat positif yang berisi kata kerja atau verb. Yang kedua, kalimat positif yang berisi kata kerja atau verb. Nah, contoh kalimat positif yang mengandung kata sifat atau adjective yang sudah kita pelajari sebelumnya, you are diligent. Nah, diligent itu adalah kata sifat, ya. You are diligent. Atau they are smart. Smart itu kata sifat. She is beautiful. Beautiful itu kata sifat. Oke. Kemudian contoh kalimat positif yang mengandung kata kerja atau verb, misalnya I open my eyes. I open my eyes. Open adalah kata kerja atau verb. Atau contoh berikutnya, we write on the paper. We write on the paper. Write adalah kata kerja atau verb. Contoh berikutnya yang sudah kita pelajari, she listens the voice. She listens the voice. Listens adalah kata kerja atau verb. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membuat kalimat tanya dari kalimat di atas? Jadi bagaimana cara kita membuat kalimat tanya you are diligent, atau they are smart, atau she is beautiful? Bagaimana cara membuat kalimat tanya dari kata I open my eyes, we write on the paper, atau she listens the voice? Nah, tentunya sangat mudah, ya. Ingat saja rumus ini. Kalimat dengan kata sifat atau adjective adalah subjective pronoun, kita sudah pelajari, kemudian ditambah dengan to be, kemudian ditambah dengan adjective. Ini adalah kalimat positif. Subjective pronoun seperti I, you, they, we, she, he, is, it, ya. Kemudian ditambah dengan to be, am, are, is, dan kata adjective atau kata sifat. Kemudian untuk membuat kalimat tanya tinggal dibalik, ya. To be-nya dikedepankan. Jadi to be ditambah subjective pronoun ditambah kata sifat atau adjective. Dia akan menjadi kalimat tanya. Jadi mudah saja untuk membuat kalimat tanya. Tinggal to be-nya dikedepankan ditambah dengan subjective pronoun I, you, they, we, she, he, atau it. Kemudian ditambah dengan kata sifat atau adjective. Dia langsung menjadi kalimat tanya. Nah, kalimat dengan kata kerja atau verb, bagaimana cara membuat kalimat tanyanya? Pertama, kalau kalimat positifnya adalah subjective pronoun ditambah dengan verb pertama. Subjective pronoun ditambah dengan verb pertama. Ini adalah kalimat positif. Untuk membuat kalimat tanyanya, tinggal ditambahkan do atau does, tergantung subjective pronounnya, ya. Do atau does ditambah dengan subjective pronoun, kemudian ditambahkan dengan verb one atau verb bentuk pertama, sehingga kalimat ini akan langsung menjadi bentuk tanya. Kalimat ini akan menjadi kalimat tanya. Sekali lagi, tinggal menambahkan do atau does, kemudian ditambahkan subjective pronoun, kemudian ditambahkan dengan verb one atau verb bentuk pertama. Misalnya, kata sifat smart. I am smart.
kita bentuk kalimat tanyanya menjadi Am I smart? You are smart. You are smart. Smart adalah kata sifat ya. Kita bentuk kalimat tanya menjadi Are you smart? Are you smart? They are smart. They are smart. Bentuk kalimat tanyanya menjadi Are they smart? Are they smart? We are smart. Kalimat tanyanya menjadi Are we smart? She is smart. Kalimat tanyanya menjadi Is she smart? Is she smart? He is smart. Bentuk kalimat tanyanya menjadi Is he smart? Is he smart? It is smart. Bentuk kalimat tanyanya menjadi Is it smart? Is it smart? Sementara untuk kata kerja listen, contohnya ya, kata kerja listen. Listen adalah kata kerja yang berarti mendengarkan. Kalimat positifnya I listen. Cara membentuk kalimat tanyanya sangat mudah. Do I listen? Do I listen? You listen. Kalimat tanyanya menjadi Do you listen? Do you listen? Apakah Anda mendengarkan? Gitu ya. Kemudian they listen. Mereka mendengarkan. Bentuk kalimat tanyanya menjadi Do they listen? Do they listen? We listen. Kalimat tanyanya menjadi Do we listen? Do we listen? She listens. Bentuk kalimat tanyanya menjadi Does she listen? Does she listen? Ingat, listen pada kalimat tanyanya huruf S-nya dihilangkan ya. Kemudian he listens. Kalimat tanyanya menjadi Does she listen? Does he listen? Dan terakhir it listens. It listens. Bentuk kalimat tanyanya menjadi Does it listen? Does it listen? Oke, kalau kita lihat rumusannya, Am I smart? Are you smart? Are they smart? Are we smart? Is she smart? Is he smart? Is it smart? Bentuknya adalah to be, ya, to be, am, are, dan is ditambah subjective pronoun are, you, they, we, she, he, dan it ditambahkan dengan kata sifat atau adjective. Dalam hal ini adalah smart. Jadi diingat-ingat, tinggal dibalikkan saja atau dikedepankan saja. Jadi to be ditambahkan dengan subjective pronoun ditambahkan dengan kata sifat atau adjective, maka hal ini sudah menjadi kalimat tanya. Bagaimana untuk kata kerja? Rumusannya do atau does, ya, do atau does ditambahkan dengan subjective pronoun ditambahkan dengan verb one, ditambahkan dengan verb one atau verb bentuk pertama. Nah, untuk she, he maupun it diingat-ingat bahwa kata kerja bentuk pertamanya huruf S-nya atau huruf ES-nya harusnya dihilangkan, ya, seperti does she listen, huruf S-nya sudah dihilangkan. Does he listen atau does it listen, listen-nya huruf S-nya sudah dihilangkan. Oke, kali ini kita masuk pada exercise atau latihan. Number 1, blah blah blah. You work at home. Oke, which one do you choose? Yang mana yang teman-teman pilih? Apakah are atau do? Jadi bla bla bla. You work at home, are atau do. Number 2, bla bla bla. She clean. Which one do you choose? Yang mana yang teman-teman pilih? Is or does? Okay, number 3, bla bla bla. We tidy.
Which one do you choose? Do or are? Do atau are? Number 4, blah blah blah. I go there. I go there. Which one do you choose? Am or do? Number 5, blah blah blah. It make sense. It makes sense. It makes sense. Okay, which one do you choose? Does or is? And the last one, number 6, blah blah blah. They sick. They sick. Okay, which one do you choose? Are or do? Oke, mungkin teman-teman bisa pause your video. Di pause dulu sebentar. Oke, kita lihat jawabannya bersama-sama. Number 1, the answer is B. Jawabnya adalah B, do, ya. Do you work at home? Kenapa kita pakai do bukan are? Karena di situ ada kata kerja work. Di situ ada kata kerja work. Number 2, jawabannya adalah is. Is she clean? Is she clean? Oke, kenapa kita pakai is bukan does? Karena clean adalah kata sifat. Ya, kita pakai is karena clean adalah kata sifat. Number 3, the answer is are. Are we tidy? Kenapa kita pakai are bukan do? Karena tidy adalah kata sifat. Are we tidy? Ya, tidy adalah kata sifat. Number 4, the answer is do. Do I go there? Apakah saya pergi ke sana? Do I go there? Apakah saya pergi ke sana? Kenapa kita pakai do bukan am? Karena di situ ada kata go. Ya, di situ ada kata go yang merupakan kata kerja. And number 5, the answer is does. Does it make sense? Does it make sense? Apakah ini masuk akal? Gitu ya. Kenapa kita pakai does bukan is? Karena di situ ada kata kerja make. Ya, make adalah kata kerja, sehingga kita pakai does. And the last one, the answer is are. Are they sick? Are they sick? Nah, di situ kenapa kita pakai are bukan do? Karena ada kata sifat sick. Ada kata sifat sick, maka kita pakai are. Baik, demikian pelajaran kita kali ini. Bila ada pertanyaan, teman-teman dapat menulisnya di kolom komentar. Sampai jumpa pada topik lainnya. Thanks for watching. Bye-bye.